Salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini. Dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung dalam channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mereaksi sebuah video dari Kaf Media Channel yang membahas tentang siapakah yang disalibkan menggantikan Nabi Isa. Sebenarnya video ini sudah saya bahas pada video yang ini. Dan jika saudara-saudara yang belum menonton videonya, silakan klik videonya saya akan taruh linknya di deskripsi. Sebelum kita lanjut, saya ingin menganjurkan kepada saudara-saudaraku yang menonton video ini serta yang menjadi subscriber dan pengikut saya dalam video-video saya. Kita sekarang sedang melawan wabah virus corona. Untuk itu, kita harus bersikap bijak dan berhikmat dalam menangani virus ini sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan saya berdoa semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Dan Tuhan Yesus selalu mau menjaga serta menyertai kita untuk melewati masa-masa yang sedang kita alami sekarang ini. Oke, untuk tidak lama-lama lagi, mari kita lihat videonya seperti apa. Manusia yang dianggap Tuhan, itulah kata-kata yang tepat untuk menjelaskan siapa Nabi Isa alaihissalam. Seumur hidup beliau adalah manusia, berperilaku sebagaimana manusia, makan, minum, buang air kecil, buang air besar. Bahkan kemana-mana beliau jalan kaki. Karena beliau sering mengembara, maka beliau diberi gelar Al-Masih yang berasal dari kata Saha Yasihu Siyahatan, yang berarti jalan-jalan. Lihat di dalam Mu'jamul Wasit, jilid kedua, halaman 656, dan Lisanul Arab, jilid kedua, halaman 593. Manusia yang seumur hidupnya adalah manusia, setelah mati dianggap Tuhan. Bagaimana bisa tukang kayu berubah menjadi pintu, dan pintu berubah menjadi tukang kayu? Kok akal saya yang sehat walafiat nggak bisa mencerna ya? Tuhan berupa manusia atau manusia yang dituhankan. Oke, jadi untuk yang pertama ada 4 poin yang disampaikan, yaitu yang pertama, manusia yang dituhankan. Oke, saya tidak pernah berpikir bahwa Kristen menuhankan manusia. Karena yang saya berpikir adalah kami Kristen, Nasrani, atau yang saudara-saudara kita Muslim sebut sebagai Nasrani, itu menuhankan Tuhan, bukan menuhankan manusia. Pemahaman tentang menuhankan manusia ini itu satu pemahaman yang keliru dalam memahami kekristenan dan Alkitab. Kenapa saya katakan keliru? Karena sepanjang sejarah kami tidak pernah menuhankan manusia, entah itu pada zaman Nabi Isa sendiri ataupun pada zaman sekarang. Karena yang pertama, kami yakin bahwa Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Tuhan. Dan kalau misalnya kita menuhankan manusia, apa buktinya? Itu hal yang pertama. Nah, hal yang kedua, menurut video ini mengatakan bahwa kata Al-Masih berasal dari terambil dari kata Saha Yasihu yang artinya berwisata atau mengembara. Saya tidak memiliki buku yang mereka katakan, tapi saya mengambil referensi ini dari salah satu buku milik beliau, disebut apa ya, profesor atau doktor, dan saya tidak tahu, intinya ini buku dari Quraisy Shihab tentang secercah cahaya ilahi. Pada halamannya yang ke-22, di situ dikatakan bahwa kemungkinan arti kedua adalah dengan memahami bahwa kata Al-Masih terambil dari kata Saha Yasihu yang berarti berwisata, karena Isa alaihissalam dikenal banyak berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain untuk mengajak manusia ke jalan yang benar. Itu menurut buku ini, dan mungkin lagi buku ini mengutip dari buku yang tadi mereka katakan. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Namun itu menurut buku dari Quraisy Shihab, yaitu buku Secercah Cahaya Ilahi. Namun begini, saya punya pertanyaan.
Kalau memang Al-Masih berasal dari kata sahayasihu yang berarti berjalan-jalan karena Isa Al-Masih suka berjalan-jalan atau suka berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, mengapa hanya Isa yang mendapat gelar Al-Masih? Mengapa tidak Musa? Mengapa tidak Muhammad? Atau mengapa tidak Ibrahim yang juga suka berpindah? Mengapa tidak mereka? Mengapa hanya Isa Al-Masih jika Al-Masih itu terambil dari kata sahayasihu yang berarti berpindah tempat atau berwisata dan lain sebagainya, apapun itu yang bersangkutan dengan hal itu. Karena setahu saya jika memang benar Al-Quran berasal dari Tuhan yang benar, maka seharusnya Al-Quran tahu bahwa Al-Masih itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Mesias atau yang diurapi. Jadi bagaimana Muslim menjelaskan kata Al-Masih yang terambil dari kata sahayasihu jika itu memiliki arti bahwa karena Nabi Isa, memiliki alasan bahwa karena Nabi Isa suka berpindah-pindah tempat. Jika itu menjadi alasan, mengapa tidak dengan nabi-nabi lain mendapat gelar Al-Masih? Oke, jadi seperti itu pertanyaan yang harus saudara-saudara kita Muslim jawab. Nah, pada video ini mereka menganalogikan Allah menjadi manusia dengan analogi bagaimana bisa pintu menjadi tukang kayu. Itu adalah analogi yang keliru, analogi yang salah. Apalagi dia itu maha kuasa, seperti Tuhan. Muslim tidak percaya bahwa Tuhan menjadi manusia hanya karena ada salah satu ayat, entah itu di Al-Quran atau di hadis, yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak boleh disamakan atau Tuhan itu tidak sama seperti makhluk lainnya. Ya, memang benar, dia maha kuasa. Namun, pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang mengkerdilkan kuasa Tuhan. Kita boleh beranggapan bahwa Tuhan memang tidak sama dengan makhluk lainnya, tetapi pemahaman seperti ini tidak boleh mengkerdilkan kuasa Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa, tetapi jika dia ingin melakukan kehendaknya, kita bilang tidak boleh karena itu melanggar sifat ketuhanannya. Sebenarnya siapa yang menjadi Tuhan? Kita atau Tuhan? Jadi seperti itu, jika kita percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, seharusnya dengan akal sehat kita juga dapat menerima jika dia ingin menjadi manusia. Tapi kalau memang kita tidak percaya bahwa dia maha kuasa, maka ya memang dengan akal sehat dia juga tidak bisa menjadi manusia. Bahkan jika memang Tuhan tidak sama dengan makhluk, mengapa dia memiliki tangan? Menurut beberapa ayat di dalam saya lupa, hadis atau Al-Quran. Hadis. Menurut hadis bahwa dia memiliki tangan. Mengapa dia harus memiliki tangan jika dia tidak boleh sama dengan manusia, dengan makhluk? Oke. Yang selanjutnya, admin sudah menjawab, video ini sudah menjawab bahwa yang kita yakini adalah Tuhan berupa manusia, Tuhan menjadi manusia, bukan manusia yang berupa Tuhan. Itu jauh berbeda. Oke? Jadi sampai di sini semoga saudara-saudara bisa paham. Bagi saudara-saudara Muslim bisa paham apa yang saya sampaikan. Mari kita lanjut. Penuhanan Isa alaihissalam dimulai dari drama penyaliban yang dilakukan oleh Bani Israel. Orang-orang Yahudi menyangka mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam dan menyalibnya. Kebencian Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam disebabkan oleh ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam tidak sesuai dengan ajaran Taurat. Menurut mereka, Taurat kitab yang lebih tua dan telah menjadi tuntunan selama ratusan tahun lamanya. Sebenarnya ajaran Nabi Isa alaihissalam adalah pelengkap ajaran Taurat itu sendiri. Namun watak Bani Israel itu dari dulu adalah sama saja, yaitu pilih-pilih ajaran. Yang mereka suka mereka terima, yang mereka tidak suka mereka tolak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab yaitu Taurat kepada Musa, dan kami telah susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami berikan bukti-bukti kebenaran kepada Isa bin Maryam, dan kami memperkuatkannya dengan Ruhul Kudus yaitu Jibril. Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian bersikap sombong, kemudian sebagian dari mereka kalian dustakan dan sebagian lagi kalian bunuh?
Jadi, yang mencoba membunuh Nabi Isa alaihissalam adalah orang-orang Bani Israel itu sendiri, karena ajaran Nabi Isa tidak sesuai dengan keinginan mereka. Bentar, kita baca yang ini. Sampai hari ini pun Yahudi Israel tidak mengakui Nabi Isa dan kitabnya. Terbukti mereka memakai kitab Talmud yang dulunya Taurat Nabi Musa yang telah mereka rubah isinya. Kitab inilah pedoman hidup mereka, bukan Injil. Oke. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini lagi. Yang pertama, pemahaman bahwa penuhanan Isa atau penuhanan Yesus Kristus dimulai saat dia disalibkan atau saat peristiwa penyaliban itu keliru dan salah, karena sebelum itu juga Yesus sudah mengakui dirinya sebagai Tuhan, atau dengan kata lain Mesias, orang yang diurapi, raja yang diurapi, jika kita menggunakan pemahaman Israel atau pemahaman Yahudi tentang Mesias itu sendiri. Bahkan ada juga ayat-ayat yang menyatakan Yesus adalah Tuhan, dan itu sudah saya bahas di banyak sekali video saya. Oke? Itu hal yang pertama. Jadi kekeliruan terjadi apabila saudara-saudara muslim mengatakan dan mengambil pelajaran ini bahwa penuhanan Isa itu dimulai saat peristiwa penyaliban. Itu sangat-sangat salah. Oke? Nah, yang selanjutnya kita lihat surah Al-Baqarah ayat 87, dan saya bisa buktikan bahwa surah ini keliru tentang kitab-kitab terdahulu, dan juga tentang ada beberapa hal yang menjadi kekeliruan dari kitab ini. Mari kita lihat. Dan bisa dikatakan dalam kitab ini juga akan timbul banyak pertanyaan dan keraguan yang bisa saya tunjukkan. Oke? Mari kita lihat. Yang pertama di situ dikatakan bahwa dan sungguh kami telah memberikan kitab dalam kurung Taurat kepada Musa. Pemberian kitab Taurat kepada Musa ini harus dipertanyakan. Taurat yang seperti apa? Jika mengatakan tentang 10 hukum Taurat, maka itu bukan kitab Taurat, tetapi itu bagian dari kitab Taurat. Karena 10 hukum Tuhan itu, 10 hukum Taurat itu disebut sebagai hukum moral. Itu yang diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, itu hal yang pertama. Jadi muslim harus memperjelas lagi yang dimaksud dengan kitab Taurat ini apa. Apakah kitab Taurat yang disebut dalam perjanjian lama yaitu 5 kitab Musa, ataukah hanya 10 hukum Tuhan? Itu menjadi pertanyaan yang pertama. Sehingga di sini kita dapat mengetahui apakah yang Tuhan maksud dalam memberikan kitab kepada Musa. Karena setahu saya 5 kitab Musa itu tidak diberikan oleh Tuhan. 5 kitab Musa itu, kitab Taurat itu ditulis oleh Musa. Hanya satu bagian yang ditulis oleh Allah sendiri, yaitu 10 hukum Taurat. Nah, sekarang kita lanjut. Dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus dalam kurung Jibril. Ini ada salah satu kontradiksi dengan pemahaman muslim yang sekarang. Dalam Al-Quran mengatakan bahwa Rohul Kudus adalah Jibril. Dalam Alkitab yang diklaim muslim, roh penghibur yang kami yakini sebagai Rohul Kudus, muslim mengklaim itu sebagai Muhammad. Bagaimana bisa? Jadi, apakah muslim ingin mengatakan bahwa Al-Quran menyatakan Rohul Kudus adalah Jibril dan sekaligus Muhammad? Dan jika dikatakan Rohul Kudus, saya rasa Rohul Kudus tidak akan menyangkal proses penyaliban yang dilakukan, yang ditimpakan ke atas Yesus Kristus. Rohul Kudus juga tidak akan menyangkal hal itu dengan mengatakan bahwa Yesus Kristus atau
Isa yang Muslim yakini itu sebenarnya tidak disalibkan. Roh Kudus tidak akan menyangkal hal itu. Roh Kudus akan mengatakan bahwa lewat setiap orang benar bahwa Yesus Kristus memang benar disalibkan, mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa itu Roh Kudus, ini adalah bentuk penghujatan terhadap Roh Kudus. Karena dengan demikian Al-Quran ingin menyatakan bahwa Roh Kudus adalah pendusta dan penipu. Itu yang selanjutnya. Mari kita lanjut videonya. Oh iya, saya lupa, ini lagi satu yang saya bahas. Dalam tulisan ini dikatakan bahwa sampai hari ini pun Yahudi Israel tidak mengakui Nabi Isa dan kitabnya. Itu salah. Kesalahan yang pertama adalah Yahudi Israel tidak secara keseluruhan, karena ada Yahudi Israel juga yang mengakui Isa sebagai Tuhan dan kitabnya, dan itu juga salah. Isa tidak pernah menerima kitab apapun. Sekali lagi, Isa atau Yesus Kristus yang kami yakini Yesus Kristus atau yang kalian yakini sebagai Isa, jika itu benar, maka Yesus Kristus atau Isa ini tidak pernah menerima satu kitab pun. Kitab Injil itu pun bukan kitab yang diterima Isa seperti kitab yang diterima Muhammad. Sama sekali bukan. Oke, jadi untuk pemahaman saudara-saudara Muslim bahwa Yesus Kristus atau Isa menerima kitab itu sangat-sangat salah. Karena sepanjang sejarah Yesus Kristus atau Isa tidak pernah menerima satu kitab pun. Bahkan tidak ada bukti. Tidak ada bukti bahwa Isa atau Yesus Kristus itu menerima sebuah kitab. Oke. Yang selanjutnya, terbukti mereka memakai kitab Talmud yang dulunya Taurat Nabi Musa yang telah mereka rubah isinya. Muslim selalu mengklaim bahwa kitab di luar Al-Quran itu sudah diubah. Namun ketika kita bertanya di manakah kitab yang belum dirubah, atau paling tidak salinannya saja, di mana? Mereka tidak pernah mau menjawab. Jadi mereka hanya menuduh, oh itu sudah dirubah, harusnya tidak boleh begini, harusnya begini. Tapi mereka tidak bisa menunjukkan di mana yang aslinya. Mengapa kita harus menuduh, memfitnah orang lain tanpa membuktikannya? Kalau misalnya kita menuduh ini asli, tentunya. Kalau misalnya kita menuduh ini palsu, tentunya kita harus memberikan hal yang asli. Oke? Jadi semoga ini dapat memberikan pencerahan bagi Muslim. Kita lanjut. Mengenai siapa yang disalib di tiang salib yang dianggap Tuhan oleh orang-orang Nasrani bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bantah di dalam ayatnya, surat An-Nisa ayat 157. Dan perkataan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Pertanyaannya adalah, siapakah yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Isa alaihissalam? Ada beberapa pendapat yang menjelaskannya. Ada yang mengatakan yang disalib adalah Yudas Iskariot, karena dialah yang mengkhianati Nabi Isa dan memberitahu tempat berkumpul Nabi Isa dan para murid-muridnya. Pendapat bahwa yang disalib adalah Yudas Iskariot setelah kami cari dalam berbagai literatur, ternyata hanya kami dapatkan dari tafsir Ibnu Katsir, dan itu pun sanadnya lemah. Karena pendapat itu hanya disandarkan kepada orang-orang Nasrani yang masih berpikiran lurus pada saat itu, yaitu orang-orang Nasrani yang meyakini Isa bukan Tuhan tetapi hanya Nabi. Pendapat kedua di dalam tafsir Ibnu Katsir, dan beliau katakan pendapat ini adalah sahih sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas. Silahkan dibuka di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid kedua halaman 449. Di sana dikisahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, beliau menemui para muridnya, dan ketika itu di rumah itu ada 12 Hawariyun. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata kepada mereka, siapakah di antara kalian yang wajahnya mau digantikan seperti wajahku? Oke. Untuk hal ini saya sudah bahas di dalam video yang ini, jadi nanti silakan saudara-saudara nonton saja. Dan di situ saya sudah membuktikan juga bahwa ada salah satu tuduhan dari Quran yang sebenarnya itu bukan ditujukan kepada
kepada umat Yahudi maupun umat Nasrani, tetapi itu ditujukan kepada Muslim sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena nanti silakan saudara nonton saja videonya. Di situ saudara akan menemukan jawabannya kenapa sampai salah satu surah dalam Quran itu ya istilahnya senjata makan tuan lah. Mereka yang mengeluarkan argumentasi tapi mereka juga yang bingung. Jadi nanti saudara-saudara silakan nonton dalam video yang ini. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan lagi. Dalam video-video saya dan dalam channel ini kita menanyai atau mencari tahu kebenaran. Apakah memang benar itu berasal dari Tuhan? Apakah memang benar ini dari Tuhan? Apakah ini dari Tuhan atau tidak sama sekali? Jadi dalam video ini pasti saudara-saudara akan menemukan banyak sekali pertanyaan seputar Al-Quran. Oke? Nah, pertanyaan yang ingin saya ajukan di sini adalah yang pertama. Channel ini mengatakan bahwa menurut pendapat Ibnu Katsir. Pertanyaan saya, siapa sih Ibnu Katsir itu? Lalu mengapa dia bisa menceritakan peristiwa abad pertama sedangkan dia hidup pada abad ke-7? Sedangkan orang yang hidup pada abad pertama saja yang mengetahui peristiwa yang benar, mereka anggap itu berbohong. Kok tidak masuk di akal saya begitu? Kali ini saya ingin mengatakan bahwa hal yang ini tidak masuk akal saya. Bagaimana orang di abad ke-7 yang bukan seorang nabi maupun seorang rasul dapat bercerita tentang peristiwa pada abad yang pertama, yang bahkan dia tidak tahu peristiwanya seperti apa. Tapi anehnya lagi saudara-saudara kita yang muslim itu sangat mempercayainya tanpa mau mengkaji ulang lewat sejarah maupun lewat apapun itu yang bisa membuktikan hal ini. Mereka mengatakan bahwa itu sahih, tapi dari segi apa itu dikatakan sahih? Apakah hanya dengan dia mengatakan bahwa sanadku adalah sahih sampai Ibnu Abbas, lalu itu dikatakan sahih? Itu pemikiran yang tidak kritis sama sekali. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah dia ada pada saat peristiwa penyaliban sehingga dia dapat mengatakan bahwa sanadnya atau apa yang ditulisnya itu sahih dan dapat dipercaya? Muslim selalu mengklaim ini syahih, ini tidak syahih, ini daif dan ini doif atau apalah itu pokoknya, dan ini tidak. Tapi apa buktinya? Bagaimana bukti abad ke-7 dapat dipercaya, lebih dipercaya dibandingkan bukti abad pertama? Bagaimana pola pikir itu? Oke, jadi seperti itu untuk saudara-saudaraku.